Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Anime Manga. Seperti biasa, saya akan melanjutkan ceritain manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 11. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sedikit ringkasan di chapter sebelumnya, di mana Denji bertarung habis-habisan melawan iblis karena mimpinya yang diremehkan. Sampai-sampai satu tangannya buntung. Lanjut ke chapter 11. Kali ini chapter 11 dibuka dengan Denji yang sedang terbaring di rumah sakit karena pertarungan sebelumnya, sambil ditemani oleh Hayakawa. Tak lama setelah Denji bangun, Hayakawa langsung memberitahu Denji bahwa tangan kanannya menempel kembali setelah ditransfusi. Penyembuhan yang cepat itu juga yang membuat Hayakawa merasa Denji benar-benar seperti iblis, karena Denji sembuh dengan sangat cepat. Lalu Denji bertanya pada Hayakawa, kenapa dia bertingkah akrab dengan iblis di pertarungan sebelumnya. Hayakawa pun menjawab sambil menjelaskan bahwa pemburu iblis membuat kontrak dengan iblis lain untuk melawan iblis. Di sini, Hayakawa membuat kontrak dengan iblis rubah. Sebagai ganti kekuatan yang dipinjam, si iblis akan memakan sebagian tubuh orang yang mengontrak. Di sini, Hayakawa mengorbankan sebagian kulitnya sebagai syarat dari kontraknya. Hayakawa juga memberi saran kepada Denji agar tidak terlalu percaya terhadap iblis yang pada dasarnya hanya ingin semua manusia mati. Begitu juga dengan manusia iblis seperti Power. Mendengar saran dari Hayakawa, Denji merasa Power tidak seburuk yang dipikirkan Hayakawa. Hayakawa pun langsung menatap sinis Denji sambil berbicara lagi soal Denji yang hampir dibunuh oleh Power. Dia juga masih merasa tidak yakin apa alasan Denji mendukung iblis. Kemudian, Hayakawa membayangkan orang-orang yang menjadi korban dari pertarungan Denji dan iblis di chapter sebelumnya. Orang itu mengatakan kalau mereka telah ditolong oleh Denji, tapi ada juga orang yang mengaku terluka karena Denji. Yah, orang tersebut adalah orang yang dilempar Denji untuk menyerang iblis kelelawar di chapter sebelumnya. Memikirkan hal tersebut, Hayakawa memutuskan jika dia menginvestigasi lebih jauh dan melaporkan Denji yang melindungi Power, Denji akan dipecat atau diturunkan. Tapi kali ini tidak ada yang fatal. Jadi Hayakawa membiarkannya dengan satu syarat, Denji harus melakukan semua yang Hayakawa katakan. Di sini menurut saya wajar-wajar saja jika si Hayakawa menyuruh Denji untuk menuruti perkataannya, karena dia lebih senior dan lebih dewasa dalam bersikap. Berbanding terbalik dengan Denji yang bodoh, manja, dan tidak bermoral. Mendengar semua peringatan dari Hayakawa, Denji pun berkata pada Hayakawa untuk tenang, karena tujuan dia tidak seelegan atau sekeren orang-orang di biro. Tapi dia benar-benar serius dengan mimpinya. Hayakawa pun pergi dari kamar Denji sambil menyuruh Denji untuk belajar sopan santun, dan yang menunggu di luar ternyata adalah Power dan Himeno. Melihat Hayakawa yang keluar dari kamar tempat Denji dirawat, Power pun langsung meminta Hayakawa untuk melepaskan borgol yang mengikat tangannya, karena merasa dia tidak bersalah. Kemudian, Himeno pun berbicara pada Hayakawa apa tidak masalah melepaskan Power, padahal dia pernah membunuh manusia, dan yang akan disalahkan Hayakawa karena terlalu berharap. Kemudian, sambil melepaskan borgol, Hayakawa menegaskan pada Power bahwa dirinya dan Biro Keamanan hanya menganggap Power sebagai alat dan tidak berniat untuk berteman. Kali ini Shin pun berpindah ke apartemen tempat di mana Hayakawa dan Denji tinggal, yang langsung disambut dengan Shin kedatangan Power ke apartemen mereka. Melihat Power yang datang membawa barang-barang bersamanya kok, Hayakawa pun sangat terkejut karena kedatangan Power. Tak lama kemudian, Makima menelepon Hayakawa dan meminta dia untuk meminjami Power kamar dan mengawasinya. Dengan wajah kecewa, Hayakawa bertanya pada Makima kenapa dia mengumpulkan Hama menyusahkan padanya. Maksud Hama di sini si Denji dan Power. Oke, lanjut. Makima pun menjawab alasan dia menitipkan Power pada Hayakawa karena dia mempercayai Hayakawa lebih dari siapapun. Dengan wajah tersipu, Hayakawa pun mengiyakan permintaan Makima. Kemudian, sebelum menutup telepon, Makima memberitahu Hayakawa untuk tidak khawatir soal Power, karena dia akan mengurus dirinya sendiri. Shin pun berpindah. Kali ini mereka bertiga berada di tempat makan dengan keadaan yang sangat ribut, di mana Power,
yang tidak menyukai sayuran melemparkannya ke arah Denji dan saling adu mulut. Jadi perkataan Makima sebelumnya yang bilang Power akan mengurus dirinya sendiri berbanding terbalik dengan kenyataan, karena dia sangat kotor, malas, dan bau. Power pun mengaku dirinya tidak pernah mandi dan hampir tidak pernah menyiram toilet. Dengan wajah kesal, akhirnya Denji lah yang membersihkan tempat toilet yang baru dipakai Power. Meskipun Denji agak sableng dengan sikapnya, tapi dia tetap memperhatikan kebersihan di sekitarnya. Kembali ke cerita, kali ini Power masuk ke dalam toilet di mana Denji sedang bersih-bersih. Melihat Power datang, Denji pun langsung marah-marah karena kotoran milik Power tidak bisa dibersihkan. Kemudian Power pun menunjuk dadanya dan bicara kalau dia akan memenuhi janjinya pada Denji. Di situasi yang menegangkan dan panas kali ini, akankah Denji dapat mewujudkan mimpinya? Semua itu akan terjawab di chapter selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk menonton chapter selanjutnya. Sampai jumpa.